Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini Kirei akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materinya, yaitu pembelajaran sains untuk anak usia dini melalui pendekatan open inquiry. Maka dari itu diharapkan teman-teman sambil membuka PowerPoint-nya melalui handphone atau melalui laptopnya masing-masing. Oke, langsung aja ya di slide pertama ini, pendekatan open inquiry. Pendekatan ini tidak bertujuan mengajarkan suatu konsep sains kepada anak, tetapi lebih mengajak anak untuk bereksplorasi terhadap fenomena alam yang ada di sekitarnya melalui interaksi langsung dengan objek. Selain dengan interaksi juga, anak-anak bisa belajar dengan panca inderanya. Di sini juga melalui sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana. Percobaan tersebut melatih anak menghubungkan sebab dan akibat dari suatu perlakuan sehingga melatih anak berpikir logis. Nah, kita lihat ya dari slide pertama ini, pendekatan open inquiry. Berarti di sini itu pendekatannya lebih mengajak anak untuk bereksplorasi terhadap fenomena atau gejala alam melalui interaksi langsung atau melalui panca inderanya dengan objek gitu. Nah, jadi pendekatan open inquiry ini, to inquiry. Apa sih to inquiry? Itu jadi lebih menyelidiki, dan dalam praktiknya pendekatan ini itu ada discovery, menemukan gitu. Jadi di sini anak menemukan permasalahan, menemukan gejala-gejala alam yang ada di sekitarnya. Nah, pendekatan open inquiry ini lebih melakukan observasi. Selain observasi juga melakukan eksplorasi dan juga membuat eksperimen yang sederhana untuk anak usia dini. Oke, kita lanjut di slide kedua. Di sini ada berpikir transduktif. Jadi di sini anak masih berpikir transduktif. Ada yang tahu nggak itu apa? Nah, jadi pendekatan transduktif ini anak memperlihatkan salah satu ciri benda yang paling menarik untuk menjadikan suatu kesimpulan. Nah, contohnya seperti ada seorang anak sedang melihat layang-layang yang berwarna merah lalu terbang tinggi di udara. Nah, di sini ketika anak tersebut ingin bermain dan ingin membeli layang-layang, anak itu berpikir dan terinspirasi dari apa yang ia lihat sebelumnya. Jadi ia membeli layang-layang berwarna merah karena menurut ia menarik, dan menurut ia itu layang-layang yang berwarna merah ini bisa terbang tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada tujuan pendekatan open inquiry. Yang pertama itu tujuannya tentunya untuk menyelidiki ya, yang tadi itu inquire. Untuk menyelidiki. Lalu juga untuk memberikan kesempatan yang luas dan bebas kepada anak untuk mengeksplorasi mengenai gejala-gejala alam yang ada di sekitarnya. Nah, dari tujuan tersebut juga kita bisa mengembangkan, bisa meningkatkan, mengkonstruksi juga pengetahuan dan atau kognitif anak melalui sensorisnya atau melalui panca inderanya. Nah, di sini juga disebutkan masih bersifat sinkretik. Ada yang tahu nggak bersifat sinkretik itu apa? Jadi gini teman-teman, bersifat sinkretik itu kadang pemikiran anak itu masih tidak masuk akal gitu, pendapatnya atau jawabannya itu masih tidak masuk akal. Contohnya, saya pernah diajukan pertanyaan oleh siswa mengenai bunga layu. Ibu, kenapa sih kok bunga itu layu? Nah, layu di sini bunganya itu posisinya ada di sebelah lemari dan di sebelah rak buku gitu. Terus saya ingin tahu pemikiran mereka dan ingin tahu jawaban mereka sebelum saya memberikan jawaban gitu, apa yang mereka pikirkan. Nah, ada yang menjawab gini, mungkin bunganya nggak punya orang tua jadi nggak dikasih makan, bunganya kelaparan. Nah, kadang jawaban-jawaban anak itu masih tidak masuk akal gitu. Ada juga yang menjawab karena bunganya di pinggir rak buku, karena bunganya ada dekat lemari, jadi tidak bisa menghirup udara. Nah, itu juga bisa, tapi masih untuk hubungan sebab dan akibat itu masih tidak masuk akal. Seperti itu. Nah, di sekarang juga ada ciri-ciri dari pendekatan open inquiry ini. Ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama itu tentunya di sini guru sebagai facilitator atau CEO learner.
Jadi di sini lebih ke student center, banyak siswa yang terlibat daripada guru, tetapi di sini guru juga ikut bermain dengan anak. Di sini guru yang menyediakan materialnya, dan apabila anak sudah terlibat dalam pendekatan ini, tentunya guru harus memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan ini juga ada tahapannya. Nah, apa saja sih? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, cara pengenalan sains dengan pendekatan open inquiry. Nih, di sini mulai ada perencanaan dan mulai ada pelaksanaannya ya. Yang pertama itu tentukan jenis kegiatan sesuai dengan tema ya. Tentunya pembelajarannya harus sesuai dengan tema ya, harus selaras. Contohnya seperti mengenal warna dan zat. Kita ingin tahu bahwa anak tuh harus tahu bahwa warna itu ada warna primer dan ada warna sekunder. Nah, gimana sih cara mengenalkan kepada anak? Nah, misalnya dengan kegiatannya mencampurkan warna lalu melukis di baju, kan itu sudah biasa, tapi itu bisa dilakukan pembelajaran di kelas gitu. Di situ anak menjadi tahu warna primer apa saja dan warna sekunder apa saja, dan warna apa yang mereka campurkan menghasilkan warna apa. Misalnya seperti anak mencampurkan warna kuning dan biru, kita langsung tanya itu hasilnya menjadi warna apa ya, warna hijau. Nah, di situ anak berarti tahu kan bahwa mencampurkan warna biru dan kuning menjadi warna hijau gitu. Lalu di sini tentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Nah, di sini tahapan-tahapannya ya, teman-teman. Yang pertama itu pertanyaan ditujukan untuk melihat kenyataan. Di sini maksudnya kenyataan itu seperti apa yang mereka rasakan, terus apa yang mereka lihat, apa yang mereka cium seperti bau, lalu apa lagi ya? Berapa banyak yang mereka sedang praktikan gitu. Yang kedua itu difokuskan untuk melatih anak membuat asosiasi. Nah, di sini itu maksudnya asosiasi itu misalnya setema anak lagi tenggelam dan terapung. Nah, kita bisa berikan pertanyaan seperti benda mana yang akan tenggelam seperti batu ini, benda mana saja yang akan terapung seperti styrofoam ini. Jadi tidak hanya satu benda, kita harus cari beberapa benda juga. Nah, di situ diajukan pertanyaan. Nah, yang ketiga pertanyaan yang memfokuskan anak hubungan sebab akibat. Nah, di sini juga anak mengetahui gitu tentang sebab akibat dari suatu gejala tersebut gitu. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apakah benda yang berukurannya besar akan tenggelam, dan apakah benda yang berukuran kecil akan terapung? Nah, itu tuh bisa menjadi pertanyaan hubungan sebab dan akibat. Nah, yang keempat ada tantangan atau problem solving. Jadi di sini lebih mengembangkan imajinasi anak. Gimana sih cara misalnya ya, masih kayak tadi tenggelam dan terapung, gimana sih cara styrofoam ini tenggelam seperti batu tersebut. Nah, kan di situ anak berimajinasi dan langsung mempraktikkan gimana caranya styrofoam tersebut bisa tenggelam seperti batu tersebut. Nah, seperti itu teman-teman, itu di perencanaannya. Jadi guru sudah merancang pertanyaan sebelum kegiatan dilaksanakan agar menjadi acuan untuk di pelaksanaannya gitu. Nah, di sini ada pelaksanaan tahap pertama itu bermain ya, tentunya basic di pendidikan anak usia dini itu dengan bermain. Jadi untuk memotivasikan anak, meningkatkan rasa ingin tahu anak dalam sebuah pembelajaran tersebut. Nah, yang tahap 2 ini investigasi. Di sini investigasi itu lebih ke di sini tuh anak mulai menyadari bahwa beberapa benda tenggelam di air dan beberapa lainnya terapung nih, kayak tadi ya, tenggelam dan terapung gitu. Di sini anak sudah menyadari gitu bahwa mana saja benda yang sudah terapung dan mana saja benda yang tenggelam. Di sini sebab akibat. Nah, kenapa sih benda tersebut bisa terapung dan benda tersebut bisa tenggelam? Nah, dimasukkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sudah direncanakan. Di sini ada tahap 4 tantangan atau problem solving. Di sini anak
Di sini anak sudah mengetahui ya bagaimana sebab dan akibatnya, investigasinya seperti apa. Nah, di sini anak belajar untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Semoga materi pendekatan open inquiry ini cukup jelas, dan apabila ada ingin pertanyaan boleh didiskusikan di grup. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya.